Keyboard adalah salah satu komponen komputer yang paling penting. Karena tanpa keyboard, selain tidak bisa mengetik, kita juga tidak bisa memberikan perintah kepada komputer. Untuk menjaga keyboard dari kerusakan, kita tentunya harus merawatnya ya guys. Karena gangguan sedikit saja yang terjadi pada keyboard komputer, tentunya akan membuat keyboard terganggu kinerjanya. Permasalahan keyboard pada umumnya yang kita biasa temui, yaitu seperti cat huruf keyboard yang luntur. Permasalahan keyboard ini biasanya kita temui bila membeli keyboard murah yang cat pada keycaps-nya mudah luntur karena terkena keringat atau minyak misalnya. Karena teknik printnya masih yang standar, bukan yang double shot injection. Jadi bila jari kita menekan keycaps-nya dan jari kita sering terdapat keringat atau minyak, bisa menyebabkan cat yang ada pada keycaps keyboard luntur. Tentunya permasalahan ini bisa mengganggu kita dalam mengetik ya guys. Karena kalau kita tidak hafal urutan keycaps pada keyboard, pasti akan kesulitan bila cat huruf atau angkanya hilang. Cara klasik untuk mengatasinya, kita bisa menulis huruf atau angka yang catnya hilang di sepotong kertas, lalu mensolasi pada keycaps keyboard yang catnya luntur. Cara klasik lainnya untuk mengatasi permasalahan tersebut, bisa juga dengan cara mensolasi setiap keycaps untuk melindungi dari cat huruf atau angka yang luntur. Tapi tentunya semua itu sangat mengganggu pemandangan ya guys. Lalu ada juga nih permasalahan tombol keyboard yang seret untuk ditekan. Dalam kasus ini biasanya keycaps keyboard kita kemasukan kotoran atau debu. Selain komponen komputer lainnya, keyboard ini juga sering tak luput dari gangguan debu. Karena ada bagian rongga di dalam keyboard, debu atau kotoran sangat mungkin untuk masuk ke dalamnya. Hal ini biasanya membuat keyboard kita menjadi seret untuk ditekan. Satu-satunya solusi ya kita harus membongkarnya. Tentunya semua hal itu sangat mengganggu ya guys. Tak peduli harga keyboard murah atau mahal, kita harus merawatnya. Apalagi kalau keyboard kita rusak karena keteledoran kita. Kita sendiri yang rugi karena harus mengeluarkan uang ekstra untuk membeli keyboard baru. Nah, dalam video ini aku akan memberi sedikit tips nih, yaitu merawat keyboard komputer kita agar awet. Tipsnya sangat simpel, mudah, dan praktis kok. Kita juga tak perlu mengeluarkan uang sama sekali. Lalu apa saja sih tips merawat keyboard agar awet? Biar gak penasaran, yuk langsung ke videonya. Yang pertama, bila kita ingin menggunakan keyboard komputer, pastikan tangan kita tidak basah. Bila tangan kita basah karena keringat atau air, langsung lap dulu tangan kita dengan menggunakan lap atau tisu. Selanjutnya, jangan makan di dekat keyboard komputer. Saking semangat makan, bisa-bisa ada nasi yang loncat dan mengotori keyboard. Apalagi yang doyan makan tuh. Iya, kamu. Minum juga jangan dekat keyboard guys. Takutnya kalau kita tersedak, airnya bisa muncrat dan kena ke keyboard.
Nah, ini apalagi kalian-kalian yang suka naruh gelas minum di dekat keyboard. Jangan. Bisa-bisa gelas minum tersenggol terus jatuh airnya kena keyboard. Nanti bisa konslet keyboardnya. Rajin-rajinlah membersihkan keyboard kita dengan kuas atau sulak, agar keyboard kita bersih dari debu dan kotoran. Karena debu inilah yang paling sering mengganggu keyboard, jadi tak ada salahnya kalau kita sesekali membersihkannya. Demi keawetan keyboard kita juga kan. Buat keyboard RGB tak ada salahnya kalau sebelum kita mematikan komputer, matikan juga LED backlight yang ada di keyboard. Karena tak jarang juga ada keyboard yang bila komputer sudah mati, tapi lampu LED keyboardnya masih menyala. Kalau kita membeli keyboard baru biasanya kan ada plastik pembungkusnya ya guys. Entah plastik bubble wrap atau plastik biasa. Nah, gunakan plastik pembungkus itu untuk membungkus keyboard kita bila kita sudah selesai menggunakannya. Jadi kita tidak perlu membeli keyboard protektor mahal-mahal ya guys, hanya untuk melindungi keyboard dari debu. Dan kalau perlu, setelah mematikan komputer, cabut kabel USB keyboardnya dari komputer kita, agar terhindar dari segala kemungkinan konsleting listrik. Keawetan keyboard tentunya tergantung kualitas dari merek keyboard itu sendiri dan kita yang menggunakannya ya guys. Tapi tidak ada salahnya kalau kita meminimalisir kerusakan dari keyboard komputer kita. Seperti kata pepatah, mencegah lebih baik daripada mengobati. Dan itulah tips merawat keyboard komputer dariku. Semoga berkenan dan bermanfaat. Terima kasih buat yang sudah menonton. Sampai jumpa.